tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Bisa berujung pemakzulan, pemerintah diwanti-wanti tidak gunakan Perpu untuk menunda pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengingatkan pemerintah melalui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu hanya untuk penundaan pemilu 2024. Menurut Benny, apabila pemerintah nekat menerbitkan Perpu, maka hal itu jelas melanggar konstitusi. Dan bukan tidak mungkin Jokowi dan Ma'ruf dapat dimaksulkan. Sebelum bikin Perpu, dia sudah bisa dituduh impeachment, dituduh melanggar konstitusi karena dengan sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu, kata Benny dalam webinar para sindiket Rabu 9 Maret. Kesengajaan tidak mengalokasikan anggaran untuk pemilu, dikatakan oleh Benny, merupakan sebuah kejahatan konstitusi. Kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh para kepala negara, sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap rakyat, dan hukumannya bukan hanya pemberhentian, tapi bisa lebih berat, yaitu itu. Ini sungguh-sungguh kejahatan demokrasi. Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan pihaknya menilai tidak ada hal yang mendesak untuk menunda pemilu 2024, termasuk bagi pemerintah mengeluarkan Perpu. PDIP yang dipimpin oleh Megawati juga memandang Perpu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi. Kalau Perpu kan untuk kegentingan yang memaksa, tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu kan ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar, dan mengubah itu harus melalui amandemen, kata Hasto. Hasto mengingatkan peran Presiden Jokowi bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi. Hasto juga melihat Jokowi juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan harga pokok. Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20. Bagi PDIP sendiri, kata dia, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Ia menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi. Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan, dan perpanjangan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini kan sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat. Begitu tuturnya. Pemilu 2024 diundur, mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi. Para petinggi partai politik telah mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi dengan mengusulkan pemilu 2024 dimundurkan. Mereka yang meminta pemilu 2024 dimundurkan sudah mengkhianati amanat reformasi dan tidak taat konstitusi, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi Jumat 25 Februari. Kata Jamiluddin, para elit parpol yang menginginkan pemilu 2024 diundur untuk menggolkan kehendakan oligarki dan juga pihak-pihak yang haus kekuasaan. Semua pihak yang pro-demokrasi harus menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan. Begitu ungkapnya. Para politisi yang menginginkan pemilu 2024 diundur berdasarkan klaim aspirasi rakyat. Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR akan dibuat seolah tidak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi itu. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat,
suara rakyat, suara Tuhan yang tak sepatutnya ditolak. Kata Jamiluddin, elit parpol mengungkapkan dasar pemilu 2024 diundur atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi. Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda. Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia. Begitu pungkasnya. Masyarakat dalam beberapa waktu dikejutkan dengan adanya perkembangan wacana atas usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin mengenai pengunduran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang yang disampaikan kepada awak media di gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu 23 Februari lusa kemarin. Ada sejumlah hal yang menyebabkan ia mengusulkan mundurnya pemilu. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan untuk mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Namun realitasnya wacana itu justru memicu timbulnya fenomena polemik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan mengundang munculnya kecurigaan adanya agenda terselubung di balik digulirkannya wacana pemilu 2024 diundur, sehingga mendorong munculnya komentar dari masyarakat. Salah seorang di antaranya adalah Faisal Saleh, pengamat politik, saat dihubungi wartawan melalui telepon genggam Sabtu 26 Februari di Jakarta. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan sikap politik yang disampaikan Ketum PDIP terkait dengan usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena usulan itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 yang mencantumkan masa jabatan presiden hanya 2 periode. Ini merupakan amanah reformasi yang harus ditaati, dijaga serta diterapkan secara murni dan konsekuen. Saya sangat setuju dengan sikap beliau. Ada apa kok harus diperpanjang? Kita sudah pengalaman berdemokrasi dan menyelenggarakan pemilu, sehingga tidak perlu diperpanjang masa jabatan periode ini dan juga tidak perlu ada penundaan pemilu. Lebih lanjut, Faisal juga mengungkap dirinya sangat kecewa terhadap partai politik yang ingin memundurkan pemilu dan minta perpanjangan jabatan presiden. Nampaknya mereka itu tidak percaya diri dan meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Dan kondisi saat ini tidak lagi gawat, gak ada perang kayak di Ukraina atau bencana dahsyat. Kalau alasannya soal kondisi ekonomi, maka jangan dilupakan penyelenggaraan pemilu tahun 1999 silam. Adapun kondisi ekonomi saat itu lebih parah dan juga memprihatinkan dari kondisi sekarang. Pasalnya saat itu di tahun 98, Indonesia dilanda krisis moneter dan bahkan boleh dikatakan krisis multidimensional. Tapi realitasnya di tahun 99, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu multipartai pertama memasuki era reformasi. Ia juga mempertanyakan, dasar keputusan menunda itu apa? Hanya alasan momentum pembangunan. Apa kata dunia kalau hanya gara-gara alasan momentum pembangunan, penyelenggaraan pemilu ditunda? Wacana penundaan pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana itu dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijak serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu. Sikap saya intinya agar demokrasi berjalan dengan baik berdasarkan konstitusi yang berlaku. Pengalaman kita sudah lama berdemokrasi harus terus dipertahankan. Karena itu tidak elok rasanya kalau pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya. Kalaupun dipaksa dilakukan, maka itu berarti melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan juga merupakan sikap yang meremehkan kemampuan demokrasi bangsa Indonesia. Begitu pungkas Faisal.